Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman aja ya manggilnya. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Eh, Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya pimpin, berdoa mulai. Batuta berdoa. Amin. Apa ya? Dah, berdoa selesai. Mohon maaf ya, pembelajaran hari ini dilakukan secara online karena mengingat kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, kalian harus jaga kesehatan ya. Bu, saya sakit, Bu. Baik, Bu. Sakit apa? Sakit hati. Saya lanjut. Ada yang ingat gak? Enggak jadi. Pembelajaran hari ini kita membahas tentang persebaran flora dan fauna terutama di Indonesia. Ada yang bisa menginterpretasikan gambar yang sudah saya tampilkan? Mungkin Mas Batuta? Itu merupakan kumpulan hewan-hewan, Bu. Iya benar, terima kasih. Mungkin Mbak Aul? Lia? Iya Bu. Bisa menginterpretasikan? Ya, silakan. Mbak Aul? Itu gambar ya. Itu gambar flora dan fauna, Bu. Yep. Pinter, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada, terima kasih ya. Jadi gambar itu benar kata Mbak Aul, kata Mas Batuta, flora fauna di mana itu ada di entah itu taman safari ataupun kebun binatang. Di sini ada yang pernah ke sana, ke kebun binatang atau ke taman safari? Pernah, Bu. Sudah, Bu, kemarin. Oh, kemarin. Kamu ini keluar rumah ya ternyata. Ayo Arvina. Iya, Bu, jalan-jalan di rumah bosan. Stay safe ya. Mungkin dari kalian bisa menyebutkan kenapa sih kita harus belajar tentang persebaran flora dan fauna ini? Yang bisa angkat tangan. Enggak sebutkan namanya. Iya, kenapa Mbak Ayu? Biar tahu nama-nama hewan. Ya, terima kasih. Terus yang lain? Halo, apakah kalian masih mendengarkan saya? Teman-teman ngantuk, Bu. Ngantuk. Mungkin Mbak Ayu bisa memimpin apa? Apa namanya? Apa, Bu? Ice breaking. Teman-teman, halo. Temanmu pada nge-game itu kayaknya Batuta. Pada tidur tuh loh, Bu. Yaudah, Bu. saya lanjutkan ya. Jadi dalam persebaran flora dan fauna ini. Sudah, Bu, saya mendengarkan, Bu. Saya mendengarkan, Bu. Oh iya ya. Jadi ada faktor yang mempengaruhi persebaran. Di antaranya ada faktor iklim, manusia atau biotik, jenis tanah, dan fisiografis atau tinggi rendahnya permukaan bumi.
Ada yang bisa menyebutkan mengapa sih iklim itu bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Mbak Febi, ada nggak Mbak Febi? Saya Bu, Ya Mbak Aul. karena iklim berhubungan dengan kondisi udara dan cuaca pada suatu daerah, sehingga mempengaruhi hewan dan tumbuhan yang bisa hidup di masing-masing daerah tersebut. Iya, bentar ya. Ya, terima kasih Mbak Aul. Sebentar. Terima kasih kembali. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Untuk faktor yang kedua, mungkin Mbak Yervina menjelaskan. Saya tidak bisa, Bu. Berusaha dulu. Mungkin Mas Batuta. Ya Bu, Faktor yang kedua bisa dijelaskan mengapa? faktor manusia itu berkaitan dengan di mana persebaran itu dibawa oleh manusia, Bu. Yep. Ya, Bu, kayak kita libur ke Australia gitu, Bu. Terus kita membawa koala ke Papua gitu, Bu. Terus diperkembangbiakkan, Bu. Jadi berkembang biak di sana. Benar, Bu. Bu, kok saya dicuekin, Bu? Iya, mohon maaf. Aduh. Bentar. Ya, terima kasih Mas Batuta untuk jawabannya udah benar. Kamu habis potongan ya, Li? Terus untuk faktor yang ketiga yaitu jenis tanah. Jadi faktor ini tuh mempengaruhi persebaran flora di Indonesia, mana tanah bisa mempengaruhi hal itu. Terus yang keempat faktor yang mempengaruhi persebaran yaitu fisiografis atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Mungkin Mbak Intan bisa menjelaskan. Ada nggak Intan? Mbak Intan. Mbak Intan tidur, Bu. Sudah Mbak Yorvina. Apa, Bu? Faktor yang keempat. Di Jelaskan. sana. Oh, bukan, Bu. Fisiografi atau tinggi daya permukaan bumi. Ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi persebaran. Kita apabila daya tinggi, itu jenis hewannya berbeda, Bu. Ya, Bu. Yap, benar. Semua jawabannya benar. Terima kasih buat semuanya yang udah mau menjawab. Ngantuk? Iya, Bu. Ya udah saya lanjut. Dari persebaran flora dan fauna di Indonesia ini dibagi menjadi 3 wilayah ya, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, yang kedua Indonesia bagian tengah, yang ketiga Indonesia bagian timur. Untuk Indonesia bagian barat ini wilayahnya meliputi kayak Sumatera lebih ke barat,
Terus untuk Indonesia bagian tengah, Jawa, Bali, Kalimantan. Terus untuk Indonesia bagian timur wilayahnya kayak NTT, NTB, Papua gitu. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ah, untuk contoh persebaran flora. Untuk flora pada bagian barat ada pohon nangka, meranti, Rafflesia arnoldi, rotan, dan rawa gambut. Ini lebih ke pepohonan yang besar, yang memiliki ukuran besar. Terus untuk flora pada bagian timur ada cemara, jati, sama sagu. Itu lebih dipakai untuk apa ya? Untuk apa? Peralatan sehari-hari. Untuk bisa memenuhi kebutuhan. Untuk flora bagian tengah ada kayu cendana, kayu putih, sama rotan. Nah, untuk pembagian fauna di Indonesia, itu ada fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah, dan fauna Indonesia Timur. Ada yang bisa apa sih menjelaskan apa sih garis Wallace sama Weber? Ayo, Garis Mas Kris. ya Bu. Garis Wallace adalah garis yang membatasi fauna Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah. Sedangkan Weber membatasi fauna Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Ya, terima kasih buat jawabannya, udah benar. Jadi kedua garis itu menunjukkan persebaran fauna yang ada di Indonesia. Ada berapa tipe fauna di Indonesia? Pembagian tipe fauna di Indonesia. Pak Ayu Ervina bilang anaknya. Ada Jadi 3. tipe fauna di Indonesia ini kenapa? Ada 3, Bu. Ya, apa aja? Asiatis, Australis, dan Pralian. Terima kasih buat jawabannya. Untuk tipe asiatis, Mbak Yervina bisa menjelaskan tipe yang seperti apa dan contohnya? Yang apa, Bu? Asiatis. Asiatis adalah tipe fauna yang memiliki kesamaan dengan benua Asia. Itu berada di Indonesia bagian barat. Bagian barat, ya. Oh iya. Bentar. Jadi fauna tipe asiatis ini itu lebih bersifat heterogen ya, karena dipengaruhi umumnya. Saya ulangi, untuk tipe fauna asiatis ini itu umumnya memiliki karakteristik berbadan besar.
Contohnya itu kayak tuh harimau, gajah, sama badak. Untuk flora yang tipe asiatis itu sifat heterogen lebih cenderungnya. Soalnya dipengaruhi oleh iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Seperti tadi contohnya kan, ada rawa gambut, rotan, kayak gitu. Dari sini ada yang ditanyakan. Ya, Bu. Ya udah, terus untuk fauna tipe yang kedua, flora fauna tipe peralihan. Mbak Aul, Mbak Febi. Tipe peralihan itu yang Iya. seperti apa? Iya, Mbak. Mbak Febi, dapatkah mendengar saya? Mbak Febi tadi ke kamar mandi, Bu. Halo, ya Bu. Nah, Kan, Bu. tipe Saya peralihan, Mbak. di kamar mandi. Tipe peralihan. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa tipenya? Bu, Ciri-ciri. bentar Bu. Ya, browsing dulu nggak apa-apa. Iya. Mbak Febi? Iya, apa? Soalnya tadi apa? Genteni. Loh, lah kirain udah denger. Tipe peralihan. Itu yang seperti apa? Hewannya. Iya, ciri-ciri dari tipe itu. Contohnya itu Mungkin komodo teman yang lain bisa membantu. Peralihan, Bu. Ya, Komodo. Cuma itu, Bu. bebiru. Yaudah, saya lanjutkan. Jadi fauna tipe peralihan itu memiliki jumlah yang gak begitu banyak dibanding fauna tipe asiatis maupun fauna australis. Ya contohnya seperti komodo, maleo, anoa, kayak gitu. Kalau untuk floranya sendiri pada tipe peralihan itu Biru sabu. iya, babirusa itu termasuk tipe peralihan. Untuk flora tipe peralihannya sendiri, Batita jangan kecok yang guyu banget. Itu bersifat homogen ya untuk floranya, karena yaitu tadi dipengaruhi oleh curah hujan yang rendah. Untuk contoh faunanya tipe asiatis itu ada ini, anoa, kanguru, sama Ya kan burung. saya mirip Bu, tipe Australis, Bu. Yang apa? Kanguru. Tak lucu, Bu. Tolong diketawain Batita. Untuk fauna
Untuk flora fauna yang tipe ketiga, fauna tipe Australis. Yuk, mungkin ada yang bisa menjelaskan kayak apa? Kanguru. Heeh. Cendrawasih. Iya, Bu. Itu Bu, kan udah ada burungnya Bu ya, udah ada gambarnya Bu. Iya, aku nggak mau. Oh ya maaf, saya tidak fokus. Ya, ini fauna yang gimana sih ciri-cirinya? Berasal dari benua Australia. Terus, Kayaknya mungkin tuh. Bu, jam pelajaran hampir habis. kenapa Mbak Ayurvina nggak jelas ngomongnya? Jam pelajarannya hampir habis, Bu. Oh ya, udah ngantuk kayaknya anak. Ya udah saya lanjutkan ya. Jadi fauna tipe Australis ini tipenya itu memiliki ukuran tubuh yang nggak terlalu besar sih dan lebih ke mamalia yang berkantong. Contohnya itu kayak kanguru, terus burung maleo, cendrawasih gitu. Terus untuk flora tipe Australisnya sendiri itu tadi didominasi oleh hujan tropis. Kan tadi ada contohnya sih, ada sagu, matoa. Gitu. Oh, udah habis ternyata. Ya, mungkin dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan. Satu tabu. Ya, Mas Watuta. Ya Bu, Silakan. saya akan mencoba menyimpulkan pembelajaran hari ini. Persebaran flora fauna itu di ada beberapa, yaitu iklim, manusia, lalu apa Bu satunya itu Bu? Jenis tanah. Jenis tanah, ya Ya, udah itu. terus Lalu flora fauna itu dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu peralihan, Weber, Wallace, sama peralihan. ya, Ya, udah. ya untuk yang lain ada yang bisa menambahkan? Udah bagus itu tadi kesimpulan dari Mas Batuta. Terima kasih Mas Batuta. Ada yang mau menambahkan? Sudah, Bu. Sudah bagus tadi. Ya, ya udah. Ya udah. Nanti tugasnya saya kirim online ya. Baik, terima kasih buat perhatiannya untuk pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin berdoa dulu sebelum saya tutup. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.